Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Latifah dari Prodi PAI 3A. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang saya buat mengenai konsep ketuhanan menurut Al-Farabi. Membicarakan mengenai ketuhanan sangatlah penting dalam sebuah agama. Hal ini terjadi karena inti dari semua keyakinan yaitu Tuhan yang memiliki zat yang paling tinggi. Walaupun di dunia Tuhan menurut keyakinan masing-masing tentunya berbeda, tetapi tetap Allah lah Tuhan yang Maha Esa dan yang tidak ada yang bisa menyamainya. Dalam pembahasan ini saya mengambil kesimpulan menurut seorang filsafat bernama Al-Farabi yang membicarakan tentang konsep ketuhanan itu tentang suatu hal yang sangat penting yang perlu dipahami oleh seluruh umat untuk mengetahui bahwa Tuhan itu benar adanya dan pengetahuan itu dijadikan pegangan hidup seorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Al-Farabi adalah seorang penulis intelektual Al-Kindi, namun dengan muatan kreativitas dan kebebasan berpikir tinggi yang menjadikan penyebab hasil pemikiran Al-Farabi itu bisa diterima oleh para filsuf setelahnya. Jika Al-Kindi memandang seorang filsuf muslim dalam arti yang sebenarnya, maka Al-Farabi bisa disepakati sebagai peletak yang sesungguhnya dalam idealisme studi filsafat dalam Islam, atau bisa dikatakan Al-Farabi adalah seorang filsuf yang berperan penting dalam sejarah perkembangan filsafat Islam. Biografi Al-Farabi, latar belakang kehidupan Al-Farabi sangatlah tidak sedikit orang yang tidak mengetahuinya. Meskipun dia mempunyai seorang sahabat dekat, tetapi dia tidak pernah mendetailkan kehidupannya. Al-Farabi itu mempunyai nama lengkap Abu Nasir Muhammad Ibnu Torkan Ibnu Al-Uzalag Al-Farabi, dan pada abad pertengahan beliau dikenal dengan panggilan Abu Nasir. Al-Farabi lahir di desa Wasij di distrik Farob, Provinsi Utara Transoksiana, Turkestan. Maka dari itu beliau berpendapat julukan Al-Farabi berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Ayah beliau bernama Muhammad Ibnu Auzal yang merupakan seorang panglima perang pada zaman dinasti Sumayyah dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sedangkan ibunya hanya wanita biasa yang berasal dari Turkestan. Maka dari itu Al-Farabi seringkali disebut keturunan Turkestan Iran. Pendidikan dasarnya ia tempuh di tempat kelahirannya di Farob, lalu pindah ke Bukhara. Setelah menyelesaikan pendidikan agamanya, Farabi sempat menduduki posisi hakim di Bukhara. Walaupun tak lama ia meninggalkan jabatan tersebut karena ia mengetahui ada seorang guru yang melarang ilmu-ilmu filosofis. Nah, yang ia lakukan di kota Baghdad untuk lebih mendalami pemahaman-pemahaman filsafat tentang logika ataupun lainnya bersama guru-guru besar filsafat di sana. Kesimpulan dari jurnal yang saya buat mengenai konsep ketuhanan menurut Al-Farabi yaitu Al-Farabi menjelaskan bahwa dari wujud Tuhan yang satu itu condong pada wujud alam semesta. Wujud ini terjadi melalui tafakur Tuhan tentang dirinya sendiri. Tafakur Tuhan tentang dirinya yang menjadi sebab adanya alam semesta. Tafakur Tuhan tentang dirinya adalah ilmu Tuhan tentang dirinya. Dan ilmu itu adalah daya atau al-qudrah yang menciptakan segala sesuatu. Selanjutnya, tafakur Tuhan yang Maha Esa tentang zatnya, yang esa dalam menciptakan sesuatu yang terbilang jumlahnya. Dengan demikian, terbebaslah Tuhan dari arti banyak. Agama menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat bila ajaran-ajaran dihayati dan diamalkan. Salah satu fungsi agama adalah menempatkan hati nurani pada keadaan yang maksimal di mana ia mampu mengenali dengan tepat kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, sehingga manusia mencapai martabat tingkat tinggi di hadapan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia. Al-Quran pun menjelaskan tujuan penciptaan manusia itu tak lain untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.